Pemirsa, ledakan terjadi di area Masjid SMAN 72 Jakarta saat pelaksanaan sholat Jumat. 96 orang mengalami luka dan saat ini 29 orang lainnya masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit. Kapolri menjawab adanya dugaan kasus bullying atau perundungan di balik motif terjadinya ledakan di SMAN 72 dan menyatakan terduga pelaku saat ini kondisinya semakin membaik. Saat tengah melaksanakan ibadah sholat Jumat, ledakan terjadi dari dalam Masjid SMAN 72 Jakarta. Para siswa, guru, dan petugas sekolah berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan 96 orang menjadi korban ledakan. 29 orang masih mendapatkan perawatan medis di 3 rumah sakit, sementara 67 orang sudah diperbolehkan pulang. Dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif, artinya informasi-informasi yang terkait yang bisa mendukung proses kita untuk mendapatkan gambaran motif tentunya kita kumpulkan. Untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih Pak terduga pelakunya? Saat ini masih 1 yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melakukan penyisiran. Apakah ada pihak-pihak lain, dan saat ini tim sedang bekerja. Kapolri menjawab adanya dugaan kasus bullying atau perundungan di balik motif terjadinya ledakan di SMAN 72 dan menyatakan terduga pelaku saat ini kondisinya semakin membaik. Lantas mengapa ledakan dapat terjadi di lingkungan sekolah? Siapa terduga pelaku yang disebut kondisinya semakin membaik dan apa motifnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Kabar Eskrim 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Ito, ini ketika kita berbicara apa yang disampaikan oleh Kapolri mengenai terduga pelaku yang saat ini masih dirawat, kondisinya semakin membaik, ini mengarah kepada siswa. Termasuk kami juga punya rekaman CCTV yang juga mengarah kepada siswa yang membawa tas dan tas jinjing. Anda melihat motif yang dilakukan siswa ini, terduga ini seperti apa? Yang pertama tentunya motif sekarang kan masih didalami ya. Karena bagaimanapun juga motif akan terkait daripada apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya, yang terduga pelaku ini, yang terkait dengan tentunya harus didalami mengenai rekam jejak daripada psikologi yang bersangkutan ya. Nanti tentu akan ditanya kepada lingkungan keluarganya, lingkungan sekolahnya ya. Apakah memang betul sementara ini dugaan sementara motifnya adalah karena dibully ya, atau bullying. Ada perundungan. Ya, perundungan. Kemudian yang kedua tentunya kita juga harus melihat pada umumnya memang di sekolah-sekolah itu sistem keamanannya mereka memungkinkan terjadinya hal tersebut ya. Untuk beberapa sekolah memang mempunyai sistem keamanan yang baik. Tetapi di sini kan di lingkungan TNI ya, tentunya mungkin hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kejadian tersebut ya.
Baik, tapi apakah ini juga bagian dari kegiatan teror yang dilakukan terduga pelaku? Oh ya jelas kan. Kalau dalam teori itu kan teror itu ada bagi dua. Yang pertama adalah lone wolf ya, atau pelaku teror yang mandiri, tidak ada perintah siapa-siapa, tapi dia terpengaruh dengan sesuatu yang membuat dia melakukan perbuatan tersebut ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya organize ya, atau network teror ya, teroris, yaitu mereka memiliki jaringan, pelatihan, logistik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dilakukan terduga pelaku ini adalah kelihatannya yang bersangkutan itu adalah lone wolf ya, di mana saya melihat di sini karena memang sekarang era digital ya, medsos tidak bisa dibendung. Ya. Bagaimana dia membuat alat peledaknya, dia melakukan hal tersebut dengan terinspirasi daripada pelaku-pelaku teroris di luar negeri ya. Karena dia menulis di ya soft gun-nya itu kan dituliskannya welcome to hell, selamat datang di neraka. Kemudian mencatat satu orang teroris yang melakukan pembunuhan di New Zealand ya, di masjid kan, ini juga dilakukan di masjid. Nah, cara-cara modus ini tentunya dia terinspirasi daripada jejak atau terinspirasi daripada media sosial. Yang ini tentunya memang sulit ya untuk bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap seorang anak yang merasa sakit hati, dia ingin membalas dendam, dan yang menariknya dia juga bisa membuat bahan peledak yang bisa membahayakan dan bisa mengakibatkan korban cukup besar di sana ya. Betul. Ya. 96 korban, saat ini 29 masih dirawat. Ini artinya daya ledaknya cukup besar. Ya, cukup dan besar. Anak SMA bisa melakukan itu. Ya itu, semua bisa saja. Kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang ya, kan mereka itu bisa lebih fokus kepada sesuatu yang diperoleh dari media sosial ya. Termasuk kalau memang untuk kepentingan yang maksudnya jelek atau maksudnya seperti dia ingin membuat bom, dia ingin melakukan sesuatu teror di mana itu dia bisa dengan mudah mendapatkan berita-berita melalui medsos. Nah, ini yang memang sangat bahaya dan tentunya ini baru pertama kali ya. Baik. Baru pertama kali terjadi di negara kita. Jangan sampai ini bisa memotivasi nanti orang-orang yang merasa terbuli untuk melakukan tindakan yang sama mungkin dengan metode yang berbeda. Nah, sehingga ini menjadi satu learning point juga ya, pelajaran yang baik bagi di dunia pendidikan kita, bahwa untuk bullying di sekolah-sekolah ini harus segera diatasi. Ya, ketika ini dugaannya bullying atau kasus perundungan, ini kan seharusnya ada target tertentu yang dituju oleh terduga pelaku ini. Kenapa terus memilih misalnya katakanlah masjid dengan jumlah korban yang banyak yang mungkin juga tidak semuanya melakukan bullying kepada terduga pelaku ini? Kalau ini mungkin nanti dari ahli psikologi ya, saya juga mempelajari sedikit ya, bahwa biasanya orang itu yang merasa dia dibully oleh satu kelompok, yang membuli tidak mungkin satu orang. Biasanya beberapa kelompok. Nah, kita juga belum tahu apakah yang menjadi korban-korban ini diantaranya adalah orang-orang yang selama ini yang membuli terduga pelaku tersebut. Nah, ini tentunya nanti harus dilakukan pendalaman oleh teman-teman dari penyidik ya, dari penyelidik untuk bisa menanyakan kepada guru-guru ataupun kepada teman-teman lingkungannya. Karena pasti orang tahulah ya siapa yang membuli. Kadang-kadang temannya tidak mau memberitahu gitu ya. Padahal kita sering lihat bagaimana melalui CCTV kalau dibully oleh kelompok tertentu, ada orang yang lihat, bahkan ada yang memvideokan tapi dia tidak melakukan bullying gitu. Nah, ini mungkin kita akan melihat juga nanti ke sana kira-kira apakah ini orang-orang yang biasa membuli terduga pelaku ini juga ada dalam kelompok yang menjadi korban, dan apakah dia yang memang korbannya itu lebih berat daripada yang lain. Karena ke 96 ini ada kategorinya beda-beda ya. Sehingga kita akan harus mengkelompokkan nih. Nah, nanti di situ baru kita bisa mengambil kesimpulan. Baik. Nah, ketika tadi berbicara teror yang lone wolf tadi, dalam kasus ini kenapa sampai seorang anak ini berpikir untuk melakukan peledakan gitu? Ini kan di luar nalar kita ya ketika kita berbicara soal kasus bullying gitu. Kalau di dalam psikologi ya, orang yang sudah sampai puncak kemarahannya dia tuh bahkan bisa berpikir sangat ekstrim ya, untuk melakukan pembalasan bagaimana orang itu merasa betul-betul harus kita hancurkan. Bahkan gitu, berkali-kali lipat dari rasa sakit. Iya, itu kan kalau dari aspek psikologi ini mungkin nanti dari pendekatan psikologi kan saat ini dari Mabes Polri juga melibatkan semua ahli-ahli termasuk psikologi ya, ahli psikologi. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa lama orang ini dibullying. Karena kalau dibully itu ya Mas ya, kalau dalam waktu yang misalnya tidak lama gitu ya, itu mungkin tidak terlalu sakit hati. Tapi kalau sekian lama dia pendam,
dia dendam. Nah kalau Memuncak, sudah ya. dendam inilah dia tidak mempedulikan lagi, dan kalau melihat daripada modus operandinya kan melalui peledakan. Ya. Tentunya yang bersangkutan juga sudah siap menerima konsekuensi bahwa dia kemungkinan juga akan bisa mati gitu ya. Baik, ini yang menarik. Karena ketika kita berbicara soal perencanaan yang dilakukan, menyiapkan, Ya. ini ada 3 kali suara ledakan yang terdengar, artinya dia melakukan perencanaan sebelumnya, kemudian bawa airsoft gun, catatan-catatan yang juga dituliskan di situ. Ini perencanaannya harusnya matang sebetulnya. Ya. Nah, kenapa anak ini juga menjadi korban? Sampai saat ini kan dirawat akhirnya. Ya jelas, karena dia kan pelakunya kan. Artinya Jadi dia bisa dari jauh misalnya. Artinya dia menjauhi lokasi ledakan, itu kan juga sesuatu yang memungkinkan, sehingga dia tidak terkena dampak dari ledakan. Tapi anak ini kenapa akhirnya juga jadi korban? Kita ingat kasus seorang wanita yang masuk ke Mabes Polri menembak ya, kemudian dia terpaksa dilumpuhkan dan meninggal dunia kan. Ya. Itu kan juga satu hal yang mungkin dia bisa saja dari luar mungkin, atau misalnya melakukan Bersembunyi penembakan misalnya. bisa saja kan. Tapi memang masing-masing pelaku teror ini ada yang memang terinspirasi dengan satu aliran tertentu ya, Baik. mungkin jihad. Kalau saya lihat ini mungkin di sini lebih banyak arahnya bukan masalah jihad ya, tapi dia hanya masalah karena rasa sakit hati yang sedemikian besar sehingga dia dendam, dia akan melakukan dengan segala risiko. Ya, sehingga di sini kalau saya lihat memang perencanaan yang dilakukan ini karena bulinya sudah lama. Kemudian anak ini mungkin anak ini memang dia senang untuk melihat-lihat daripada medsos ya. Dia memang mungkin penggemar medsos. Nah dari sana dia akan muncul inspirasi untuk melakukan hal ini. Meskipun dia juga tahu resikonya, dia akan ada yang resiko paling fatalnya adalah kematian terhadap dirinya ya. Baik. Nah, ini untuk menghindari agar kejadian ini menjadi sebuah pelajaran, dan kami tentu berharap tidak terulang di instansi pendidikan manapun. Ini seperti apa, Pak Ito? Ya, akar masalahnya di sini kan diduga yang bersangkutan adalah menjadi korban perundungan. Seperti disampaikan Pak Kapolri menyampaikan tentunya sudah mendapatkan masukan yang secara komprehensif dari penyidik. Nah, sekarang adalah menjadi pekerjaan rumah. Ini kasus perundungan di mana-mana masih banyak, Mas. Baik. Masih banyak. Nah sekarang bagaimana supaya ini tidak terjadi, ini menjadi pekerjaan rumah tentunya bagi institusi pendidikan dan juga psikologi dan orang tua. Baik. Ya kadang-kadang anak ini dia tertutup, tidak berani menyampaikan kepada orang tua. Kalau seperti saya juga punya keluarga, punya cucu. Ya. Cucu saya misalnya dibully. Nah kemudian orang tuanya datang kepada ini, akhirnya diselesaikan sehingga masalahnya selesai. Nah kalau ini tidak selesai, maka ini akan menjadi anak ini menjadi tertekan secara psikologi, Ya. kemudian meledak saat dia ingin membalas dendam. Artinya ini menjadi peran semua pihak, baik itu orang tua, Ya. pihak sekolah, dan lingkungan betul. sekitarnya, Betul. untuk menjaga agar kasus demikian tidak kembali Ya. terulang. Baik, Ya. terima kasih Baik. Komjen Purnawirawan Ya. Ito Sumardi atas waktunya berdialog bersama kami. Sehat dan Ya. sukses selalu untuk Terima Anda. kasih.